Arabi lahu waznun khas. Syair adalah kalam Arab. Sebetulnya itu sudah selesai Yang diulang apa Mak itu? kayaknya belum, ini baru. Sudah Ustaz. Nggak apa-apa lah biar kita Lahu ngerti. waznun khas. Ya ini aja nggak apa-apa Bu. Ya. Ya nggak apa-apa ini aja. Apa-apa ya. Amal Quran kali ini ya, amal Quranul Karim fa khabaruhu sidqun. Oke. Syair adalah kalam Arab yang punya wazan khusus. Oh, Dulu udah pada belajar arud. Yantahi kullu baitin minhu yahlikul biharfin baitin khas. hufi harfin khosin yusama Iya, qafiyatun. diakhiri dengan huruf khusus. Khusus maksudnya Qafiyah. sama. Disebut qafiyah. Wala budda fil qasidah min wahdatil qafiyah. Qasidah itu minimal 10 bait. Kalau kurang dari 10 belum disebut qasidah. Oh, Ya, asal tahu. Kita tahunya qasidah ada nyanyian. kesidahan. Ya, itu 10 Kesidahnya tinggal bait punya kopiah yang sama. Ail harful akhir min kulli kopiah. bait. Kopiah huruf akhir. Huruf akhir setiap bait. Wa ya'tamidu syi'ru 'alal khayal al-khatbi. Khasbi. Syair itu pada umumnya berdasarkan khayalan. Khasbi pada mulanya artinya subur. Kalau bahasa kita barangkali dia mengalir aja tanpa dibikin-bikin. Ngalir terus. Ya. Wat taswirur ra'i, penggambaran yang indah maknanya. Wal atifah al apa ini? Masbubah. Atifah rasa. Rasa masbubah yang memancar. Walayat tabi'us syair fihi ma yumlihil aqlu wal mantik. Maka penyair itu dia ketika berkata luar biasa indah, berkofiah, maknanya tinggi, tak berdasarkan atau tak berdasarkan pikiran. Paham? Wal mantik dan logika. Itu namanya jibillah. Itu namanya malakah. Bangsa Arab diberikan malakah seperti itu. Wala yataharra sidqa wa diqqah fi irsali awsafil madih Tidak wal haja wal rasa wal ghazal wa ghairu dzalik. Wala yataharra artinya mencari. Dalam menuntut. syairnya dia tidak mencari kebenaran, ketelitian di dalam mengurai, irsal mengurai sifat-sifat orang yang dipuji, orang yang dihina, ar-rasa meratap, al-ghazal rindu dan lain-lain. Wa yubalighu syair fit taswir wal wasfi. Maka si penyair dalam menggambarkan dan mendeskripsikan orang yang dipuji, dicela, meratap, itu yubaligh. Yubaligh berlebihan, melampaui batas. Wa mahammuhu illantiza al-ijab. Tujuannya, ham itu tujuan. Tujuannya hanya menarik kekaguman minas sami'in dari para pendengar dengan kata-katanya. Lidha wasafa ta'ala syu'ara biqaulihi. Atas dasar uraian itu sedikit, maka Allah memberikan gambaran tentang para penyair. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Apa engkau tidak tahu bahwa mereka para penyair di setiap lembah wadin, lembah dalam artian hakiki, boleh juga dalam artian majazi. Kalau hakiki ya memang di lembah. Kita penyair kan kalau cari inspirasi kadang-kadang dia ke kebun, ke danau. Ini ke lembah. Yahimun menghayal. Wa annahum yaqulun ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang tak dilakukan. Itu syair. Ini dalam rangka mau masuk pada Al-Quran. Al-Arab a'dabu syi'ri
Ini qolal Arab. Nih. A'dzabu syi'ri akzabuhu. A'dzab lembut, indah, enak di telinga, di pikiran, di hati itu a'dzab. Syair yang paling enak akzabu, atau Kebohong. dimaknai syair, iya, syair paling tinggi paling bohong. Bohong. Tuh, iya. Jadi saya berilustrasi, tapi bukan syair. Allah berjanji siapa bersyukur ditambah. Oleh karena itu ada satu yang nggak boleh disyukuri. Karena kalau disyukuri ditambah. Apa itu? Istri. Nah, istri jangan disyukuri, ntar ditambah. Padahal Lucu. itu kan berlebihan. Berlebihan. Nanti ibu-ibu juga syukuri suami, ntar suaminya ditambah. Nah itu udah di luar logika, Ya, memang itu di luar termasuk syair. mantik. Saya mencontohkan a'zabul kalam, apa namanya, akzabu. Yang paling bohong, bohong. Itunya yang saya ilustrasikan. Ya. Qala Abu Hayyan wa syi'ru innama huwa kalamun mauzun muqaffa. Menurut Abu Hayyan, syair adalah kalam yang berwazan. Maksudnya bahar. Ya, muqaffa, yang berkofiah. Ya dulu ala maknan, apa itu? Tantakhibuhu syu'ara min kasratit takhayyul. Menunjukkan atas makna yang dipilih, intikhab, dipilih oleh para penyair karena banyak menghayal. Wa tazwiqil kalam, dan apa ya, tazwiq itu tuh pakai zai ini, dan apa ya, melatih kalam, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Mimma yatawarra'ul mutadayyin an insyadihi, yang membuat orang yang taat beragama menjauhkan diri, warok, untuk mendendangkan, fadlan an insya'ihi, apalagi menggubahnya. Ya, jadi substansi syair diambil yang terindah yang terbohong karena hayalan, hampa. Atas dasar konsep itu maka berseberangan dengan hati ulama. Ah, ulama yang dekat dengan Allah dia menjauhi syair. Itu lagi terangkan alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Kerjanya menghayal mulu. Ya, mau bohong. Katanya mau Agustusan di IKN, bohong. Amal Quranul Karim fa khabaruhu sidq. Tuh, dia mau membanding. Adapun Al-Quran Al-Karim itu beritanya benar. Sihir beritanya bohong. Wa kalamuhu idhah waqi'iyah. Kalam Al-Quran itu penuh nasihat. Real. Wa minhajuhu at-tashri'. Metodanya, ini manhaj bukan minhaj. Manhajuhu at-tasri'. Metodanya pembentukan hukum. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini setengah boleh, ini setengah nggak boleh. Itu. Alladzi yusnidul bashar. Hukum yang dibangun oleh Al-Quran, yaitu kebahagiaan manusia. Wa qasduhu at-targhib fi fadailil a'mal. Tujuannya justru mendorong untuk melakukan amalan yang mulia. Wa ghararil khisal wal akhlak. Targhib fi. Nah, ini mendorong. Tujuan kalam dalam Al-Quran at-targhib, mendorong untuk melakukan
amalan mulia, fadhailul a'mal. Wa gharraral khisal wal akhlak, dan memperindah, hurur, memperindah sifat-sifat dan akhlak. Wa tarhib, menjauhkan, minal inhiraf, dari penyimpangan, warrazilah, dan kehinaan. Wa takriril ahkamil ibadah, menetapkan hukum-hukum ibadah as-sahihah, yang benar. Wal muamalah ar-rasyidah, serta interaksi yang penuh petunjuk, yang benar. Fal ayatu dallat ala nafi kaunil Qur'an syi'ran fi qaulihi ta'ala. Maka ayat yang berbunyi wa ma'allamnahu syi'ra memberikan petunjuk Al-Quran bukan syair. Kok ujuk-ujuk Al-Quran berkepentingan bilang Al-Quran bukan syair? Karena dituduh Nabi penyair, Al-Quran syair. Wa nafyu kaunin nabi syairan fi qaulihi ta'ala wa ma yambagilah. Di ayat wa ma yambagilah memberikan informasi tak pantas Nabi itu seorang penyair. Karena karakteristik syair bohong, hayalan. Wa inna ma'allamahullahul Qur'an. Yang benar Allah mengajarkannya Al-Quran. Alladzi yamtazu bi khasiyat muayyanah, yang memiliki keistimewaan, perbedaan khusus. Takhtalifu an syi'ril ma'ruf, yang berbeda dengan syair yang dikenal. Wa anin nasar al-ma'luf, dari prosa yang dikenal. Wa hiya raddun qati', itu bantahan jelas, qat'i, qaulal Arab, kata-kata orang Arab, ahli Mekah, penduduk Mekah. Apa itu? Innal Qur'an syi'run, au sihrun, au min amalil kuhan. Quran itu kan syair, atau sihir, atau mantra para dukun. Wa inna Muhammad syair, karenanya Muhammad adalah penyair. Qasidina bidzalika ibtal sifatil wahyi. Mereka bermaksud untuk membatalkan, ibtal, membatalkan, menganulir sifat wahyu dalam Al-Quran min indillah, dari sisi Allah. Wa takzibu khosiyatir risalah, dan mendustakan kekhususan Rasul. Apa kekhususan Rasul? Dikasih wahyu, dikemas dalam buku, namanya kitab suci, nabinya Muhammad, namanya Al-Quran. Tuduhan mereka Muhammad penyair, Quran syair, punya Nabi Muhammad itu sahir, pesihir, Quran itu sihir, itu dia bermaksud membatalkan sifat wahyu dalam Al-Quran. Udah kebayang? Ini bukan cuma sekedar cerita. Sekarang dalam bangsa ini, era sekarang dunia, memang kita lagi dihadapkan fenomena, fakta seperti itu. Anggapan mereka yang tak suka Al-Quran, tak suka Islam, itu kayak begitu. Persis. Dalam aspek hukum, jilbab, kata Al-Quran hukumnya apa? Wajib. Coba fenomena yang ada, dia mau membatalkan hukum wajib. Jadinya apa? Boleh. Mubah. Pakai jilbab boleh, mau enggak boleh. Muslim ini. Tuh lihat di mal-mal, di jalanan. Ya. Tutup aurat wajib. Dia batalkan. Dalam rangka membatalkan Al-Quran itu bukan wahyu. Kalam biasa saja. Dibuat undang-undang. Gitu. Sama itu. Dulu mah terbatas hanya dalam konteks bahasanya saja. Kalau sekarang dalam konteks isinya. Khomer
haram. Mereka halalkan, dilegalkan. Enggak tuh, enggak terjadi apa-apa. Ya betul. Judi haram. Tapi faktanya apa? Mau bangun pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Banyak lagi, apalagi riba. Ya, riba sekarang udah setengah berbicara. Mungkin apa bicara riba itu? Aku halal. Nggak ada yang nggak kena riba. Kurang lebih begitu. Nah, dulu juga usaha mereka begitu. Diantaranya sesuai dengan keilmuan pada saat itu, mereka menuduh Al-Quran sihir. Al-Quran syair. Wa amma ma warada ala lisanir Rasul min aqwal mauzunah. Adapun kalam-kalam yang berwazan dari kata-kata Rasulullah, gampangnya dari hadis. Fahuwa mujarrad saliqat ittifaqiyah min ghairi takalluf. Itu adalah semata-mata karena dia bagian dari orang Arab, memiliki potensi itu secara sepakat, disepakati dia orang Arab. Para penyair juga orang Arab. Kalau ada hadisnya itu berwazan, itu faktor kebetulan. Bukan berarti Nabi itu penyair. Min ghairi takalluf, bukan dibuat-buat. Wala sun'ah, sama dibuat-buat. Wala qasd, tanpa maksud. Mislu qawlihi yauma Hunain wa huwa rakib al-bighalah al-bayda yaqdamu biha fi nuhuril adu. Seperti sabdanya pada perang Hunain, dia mengendarai keledai bighol, kuda kecil, warna putih, maju dengan kuda itu fi nuhuril adu. Nuhur itu leher. Jadi di tengah-tengah musuh. Apa kata dia? Annanan nabi la kadiba. Ana ibnu Abdul Muttalib la kadzib. Ya. Saya ulangi. Anan nabi la kadzib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Tuh, sama tuh bersajak kofiahnya. Kofiah itu akhir taf'ilah, baik pada sodar maupun pada ajaz. La kadib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi, tak bohong. Aku putra Abdul Muttalib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hinama nakabat asbi'uhu fi ghar. Lalu firmannya sabdanya juga ketika jari jemarinya, kenapa ini nakabat, kita anu dulu. Lewatin bentar. Kita lihat kata-katanya. Iya. In anat. Bukan in anti. In anti illa usbaun damiti. Niti nanti anti nih. In anti illa usbaun damiti. Wa fi sabilillahi malakaiti. Kaji kita menunjukkan bahwa di dalam hadis ada syair tapi tak sengaja. Ada kofiah tapi tak sengaja. Itu saja. Pemaknaan ini saya belum pas ya. Harus lihat sebelum sesudah. Bal innal Khalil ibni Ahmad al-Farahidi ma'adal mastur minar raja syi'ran. Bahkan Imam Khalil
bin Ahmad Al-Farahidi, ma'adal mastur, tidak menganggap satu sater dari rajaz itu syi'ron. Ya, sater paham? Bait itu ada dua bagian. Bagian pertama sebelah kanan, bagian kiri sebelah kedua. Bagian pertama disebut sater awal. Bagian keduanya sater sani. Bagian pertama sater awal disebut dengan soder. Bagian kedua disebut ajaz. Menurut Imam Khalil, ada hadis Nabi itu mau baru sater. Satu sater. Kalau satu sater belum syair. Penggalan pertama. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam terus ya rumah. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia menggambarkan satu saat menggambarkan beberapa syair milik penyair orang Arab. Masal tu masiluhu bibaiti Torfah ibni Abad. Dengan satu perumpamaan yang terdapat di dalam bait penyair si Torfah putra Abad. Fi mu'allaqatihil masyhurah. Dalam mu'allaknya yang terkenal. Mu'allak jamaknya mu'allaqat. Dalam tradisi Arab jahili ada pekan. Pekan lomba syair di sebuah tempat pasar namanya Pakar Ukaz. Para penyair bertemu di tempat itu, kalau kita dalam konteks modern sekarang di Taman Ismail Marzuki gitu kurang lebih. Ada adu dah. Adu bait siapa terindah, tertinggi maknanya. Dan secara spontan ada juri-juri. Lalu ada 10 pemenang. Di antaranya ini si Torfah bin Abad. Oke. Para pemenang, syair-syairnya para pemenang itu digantung di Ka'bah. Karena digantung namanya mu'allak. Mu'allak artinya digantung. Banyak namanya mu'allaqat. Jadi kalau disebut mu'allaqat syairi, itu syair-syair yang menang dalam lomba pada pasar Ukaz di zaman jahiliyah di Ka'bah. Salah satunya syair Torfah, maka Nabi kemudian mengomentari, memberikan gambaran. Tuh. Oke, li syu'aril Arab mislu tumassilu bait Torfah. Ini dia nih. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'ti kabil akhbari malam tuzawwidi. Itu sihirnya si Torfah. Akan nampak bagimu hari-hari, saat-saat di mana engkau tidak tahu. Tidak tahu yang ditanya. Oke, nggak apa-apa, putus mulu dia. Kayaknya nih. Nih, itu maknanya satu dilakal ayyamu makun tajahilan. Wayatika bil akhbar. Pada saat itu akan datang kepada engkau berita. Berita maksudnya pertanyaan. Malam tuzawwidi. Sementara engkau belum punya jawaban. Ya, ada orang aku pinter, paling jago.
Luar biasa, ditanya apa aja tahu. Nanti ada satu saat kalau ditanya di mana dia nggak tahu, belum berbekal. Wa qad sahha fi marwahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Jarir an Aisyah anha annahu kana yaqul satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'ti kabi malam tuzawwidi bil akhbari. Nah, ini hadis ini, kalau ini hadis. Dan kebetulan timbangannya, timbangan kofiahnya, timbangan arud. Ini faktor kebetulan. Jangankan di hadis, di Al-Quran juga ditemukan ada ayat yang bernada syair. Apa itu ayatnya? A'ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Gitu, itu kan faktor kebetulan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Itu kebetulan. Bukan syair, itu mah cuma separuh bait. Ya, bukan satu bait. Tadi Imam Khalil sudah memberikan aksioma, itu kalau separuh bait belum dianggap syair. Iya. Pantun, pantun juga begitu. Biasanya ada apa sih istilah bahasa Indonesianya, saya nggak paham. Ada statement, ada jawaban. Kalau statement doang Sampiran nggak ada bisa ya? jawaban. Ada sampiran, Nggak. ada isi gitu tadi. Benar, itu sekitar itulah bahasanya. Tapi kita mau nyebut kalau nggak tepat nggak bagus. Iya. Nih. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu laisa hadza hakaza. Ini bukan seperti itu. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni lastu bisyair wala yanbaghi. Ini pakai taukid tuh. Aku bukan penyair dan itu tak pantas bagiku. Gitu. Warwa Ibnu Sa'ad Ibni Abi Hatim anil Hasan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalu bihadzal bait hakaza. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Hatim dari Hasan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatamassalu bihadzal bait, dia menampakkan, mencerminkan bait ini begini. Tuh. Kafa bil islami wasyaibi nahiyan lil mar'i. Cukuplah Islam itu nahiyan. Islam dan usia tua, syaib atau uban, itu mencegah seseorang iya, 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 iya. Terus nyambung lagi. Ya. Jadi paham. Allah menjelaskan tadi syairnya Torfah bin Abad yang digantung di Ka'bah. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan. Apa penjelasannya? Kafa bil islami wasyaibi nahiyan lil mar'i. Islam dan usia tua cukup melarang seseorang untuk melakukan yang tak baik. Ya, Islamnya enggak, tapi ubannya melarang. Ya, betul tidak? Jangan udah ubanan masih ganjen aja. Udah ubah. Ah, itu ubannya enggak melarang, gitu maksudnya. Wariwayah kafasyaibu wal islamu lil mar'i nahiyan. Sementara dalam hadisnya kafasyaibu wal Islam. Cukuplah uban dan Islam itu menjadi penghalang bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang tak bagus. Faqala Abu Bakar, asyhadu innaka Rasulullah. Abu Bakar pas dengar Nabi bilang begitu bersyair, dia berkomentar, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ma'allamaka syi'ra. Allah tak mengajarkan engkau syi'ra. Pantas ya,
tak pantas putus nyambung, ya. Iya. Oke. Wasabata fis sahih annahu tamassala yauma hafril khandaq, dan dijumpai dalam hadis sahih saat menggali lubang pada perang Khandaq, dia bertamsil, memberikan gambaran. Bi abyat Abdullah bin Rawahah, dengan beberapa bait kepunyaan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an. Walakin taba'an liqauli ashabihi, itu meniru beberapa kata para sahabat alladzina kanu yartajizuna, yang membuat syair dengan bahar rajaz, bil bahri arjazun bi bahrin yashulu, itu rajaz. Wahum yahfirun wa yaqulun, mereka sambil gali lubang mau perang Khandaq, itu atas inisiatif Salman Al-Farisi. Gali, sambil berdendang syair. La hammalau la antama tadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzalna sakinatan alaina wasabbitil aqdama in laqaina innal ula qad bagau alaina idza aradu fitnata abina. Itu jangan diartiin ya, saya nggak paham ini. La hamma, tak ada keinginan. Seandainya engkau tidak memberi petunjuk kepada kami. Tuh. Dia memuji Nabi. Bukan cuma nggak ada keinginan, kami jadi nggak bisa sedekah, nggak bersedekah dan nggak sholat. Kemudian ayat-ayat itu nih, kembali ke ayat, menurunkan rasa tenang kepada kami dan mengokohkan kaki-kaki pijakan ketika kami ketemu dengan perang. Innal aula ini, apa ya? Iya, recording in progress. Oke, sebentar. Ya, kita teruskan saja. Wa yarfa'u sallallahu alaihi wasallam sautah biqaulihi. Apa ini? Abaina wa abina apa abaina? Abaina. Ya, ini ada tuh abaina tuh. Ya. Fitnah abaina. Rasulullah berteriak dengan suara tinggi. Abaina. Abaina. Kami enggak mau. Ada fitnah. Fitnah serangan. Oke, wa adamu ta'limihi asyi'ra li'anna Allah tak mengajarkan syair kepadanya karena Allah innama 'allamahul Qur'an al-'azim. Cuma mengajarkan Al-Qur'an. Al-Quran itu berseberangan dengan syair. Syair bohong, hayalan. Tapi Al-Quran la ya'tihil batil. Min baini yadayhi wala min khalfi. Tak ada kebatilan. Dilihat dari berbagai sisinya. Tanzil min hakimin hamid. Dia diturunkan. Tanzil masdar. Isim maf'ul maknanya. Diturunkan oleh Allah yang maha bijak. Allah yang maha terpuji. Kita teruskan lagi dikit. Wal Quran laisa bisyi'rin wala takhayyulat. Al-Quran bukan syair, bukan hayalan. Wala kahanah, bukan mantra. Wala mufta'al, sama mantra. Wala sihr yu'sar.
bukan sihir yang berpengaruh, punya dampak. Wa innama huwa dustur lil hayat al-islamiyah. Dia adalah undang-undang dasar hidup Islami. Wa mawa'iz wa irsadat, nasihat dan petunjuk. Kama qala ta'ala, in huwa illa dzikr wa Qur'anum mubin. Dia adalah zikr, ya, pengingat, dan Quran mubin, bacaan yang jelas, Al-Quran. Ai mal Qur'anu illa dzikr minal azkar. Quran tak lain adalah salah satu zikir dari sekian zikir. Bahkan zikir yang paling afdol adalah Al-Quran. Bukan cuma tadarusnya, tapi memahaminya. Maka tema tafsir dalam Zoom ini mudah-mudahan bagian dari zikir kita kepada Allah. Wa mau'izah, nasihat. Dari sekian nasihat. Wa kitab samawi wadih zahir. Dia adalah kitab langit yang jelas, nampak, jali, gamblang. Liman ta'ammalahu wa tadabbarahu. Siapa yang memperhatikan, mentadaburi. Tadaburi selama ini dipahami, dipikirin. Bukan. Tadabur dari kata dubur. Dubur belakang. Dubur itu belakang. Artinya bukan cuma sekedar berpikir, tetapi harus diimplementasikan dalam rangka ke depan. Depan itu mana? Kehidupan di depan itu adalah akhirat. Bapak Ibu, tadabur itu gampang ceritanya kayak spion, mobil motor. Kita lihat kan yang belakang, kita lihat dalam rangka ke depan. Itu namanya bertadabur, mentadaburi Al-Quran. Ada dengar sekarang ramai tadabur alam. Tadabur alam kalau berdampak kepada akhirat diharapkan. Akhirat itu di depan, dunia itu di belakang. Kita Mana sedang tadi? menuju ke depan, yaitu ke akhirat. Belum dimakan. Itu namanya tadabur alam. Ya, enak dipahami secara bahasa. Yutla fil ma'abid. Al-Quran dibaca di tempat-tempat ibadah. Bawa semua aja Wa ya. yastarsidu fi kulli syu'unil hayat. Dan dia memberi petunjuk dalam semua aspek kehidupan. Itu bedanya dengan syair. Al-Quran. Aspek kehidupan kan politik, ekonomi, budaya, sosial, olahraga. Semua ada. Itu nggak dimatiin, Han. Nah, ada suara apa itu? Lidza qala ta'ala muhaddid dan muhimmat al-Quran. Oleh karena itu, Allah memberikan batas konkret fungsi Al-Quran dan fungsi hadis Rasulullah SAW. Apa itu? Liyunzira man kana hayya. Al-Quran fungsinya Pas naruhnya untuk begini ya. memberi peringatan kepada orang yang hidup. Wa yahiqal qaulu, dan pasti akan mendapatkan balasan, azab alal kafirin, yang ingkar kepada Al-Quran sebagai peringatan. Pasti. Ya, di dunia manapun, dunia politika, ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain. Ai liyunzira hadzal Qur'an al-mubin, artinya Al-Qur'an yang jelas ini memberi peringatan kullah hayyin ala wajhil ard. Semua yang Ini hidup, punya aku kan? semua yang hidup di muka bumi Iya, ini. punya aku. Ya, ini udah. Mana? Kakaulihi ta'ala liyunzira bihi wa man balag. Al-An'am. Agar aku bisa memperingatkan kepada kalian dan memperingatkan orang yang sampai kepadanya Al-Quran ini.
yang sampai kepada Al-Quran, yang dengar Al-Quran, yang dengar dakwah Nabi. Peringatan. Kalau nggak dengar, mah enggak. Artinya ada wilayah yang belum tersentuh dakwah, umpamanya pada saat itu mah mati nggak apa-apa, dia mah tidak diazab. Allah yang menyatakan wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asar rasul. Kami tak mengazab sampai kami mengutus rasul. Dalam konteks kekinian nggak ada yang nggak dengar dakwah. Maka nggak ada alasan nggak tahu Islam. Ya, tahu dia punya mata, punya telinga dikasih. Walakin innama yantafi'u binazaratihi man huwa hayyul qalb. Nah, yang maksudnya hidup ini, dia mengambil manfaat peringatan Al-Quran yang hatinya hidup. Soal hidup mau banyak, apalagi di partai banyak-banyak hidup. Nuh, di NU juga yang kemarin ke Israel, hidup si orangnya, tapi hatinya nggak hidup. Ya, udah kasihkan dia di jamu, kasih uang saku, pulang pergi naik pesawat di hotel, dan seterusnya. Sekarang yang lagi heboh. Hayul qalb maksudnya hidup hatinya. Mustatirul basirah. Lalu kan nih kayaknya udah banyak yang nanya nih jadinya putus-putus ya. Nah, tadi kan ayatnya wa yahiqqal qaulu. Di sini watajibu kalimatul azab alal kafirin. Pasti mereka diazab. Siapa kafirin? Wal mumtani, iman yang nggak mau iman, nggak mau percaya. Nggak mau percaya, nggak mau iman bukan orang kafir saja, munafik dal Islam. Ya, dia tahu jilbab itu umpamanya wajib. Dia ikut di lingkaran penguasa, tapi dia nggak bergeming. Diam aja, berarti setuju. Ada judi, ada homer, ada korupsi, maling. Itu kan dikemas dalam sebuah kata namanya kemungkaran. Dia tahu, dia ngelihat, dia punya kuasa, dia mukmin, muslim, apalagi dia kiai, habib, tuh, dia diam aja. Berarti iya. Itu juga termasuk mengingkari. Ya. Apa arti wayahiqal qaulu? Wal mumtaniin minal imani bi wa hadza fi muqabalat sifatil mukmin. Ini bertentangan dengan sifat orang mukmin. Wa hum ahyaul qulub. Orang mukmin cirinya hatinya hidup, hatinya sadar, bukan mencari apa buat kekayaan dirinya saja. Amal kafirun fahum likufrihim wa suquti hujjatihim wa adami ta'amulihim asbah bil amwat. Sementara mereka yang kafir dengan sebab kekufurannya, keterdiamannya, tak ada argumentasi, tidak memberikan perhatian, ya, tak menggunakan akal pikirannya, asbah lebih serupa dengan orang mati fil hakikoh sebenarnya. Ada pepatah Arab begini bunyinya. Al imanu hayatun
wal kufru mautun. Tuh. Iman indikatornya hidup, hidup hatinya. Ya. Kufur tuh mati, mati hatinya. Tuh, pas banget ini sama ayat ini. Linjur man kana hayyan, hayyan. Hatinya hidup. Hatinya mati. Li'adami ta'asurihim bintatil Qur'an. Kenapa dianggap mati? Karena tidak ada pengaruh nasihat Al-Quran kepadanya. Wan idam yakbatihim, dan tidak bangkit. Ya, tidak ada kebangkitan, tidak ada gairah untuk mengikuti kebenaran dan petunjuk. Al-Quran. Al-Quran sekarang udah nggak jadi imam. Yang jadi imam undang-undang. Undang-undangnya udah diinjak-injak. Akhirnya diganti sama apa? Sama nafsu. Nafsu yang jadi imam. Beda? Banyak. Jadi imam gimana? Saat yang sama sadar pedoman bertindak adalah undang-undang. Maka dibikin undang-undang yang sesuai dengan nafsu agar nafsunya menjadi terpenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ini khulasah. Panjang masih. Tapi kita sampai khulasah dulu ya. Barangkali ada yang mau tanya ini. Ada beberapa menit, dipersilahkan. Ayo. Mau nanya. Oh, Bu Ilwani silahkan. Bu Ilwani siapa? Bu Ika? Iya. Ah, Iya. iya, Iya. iya Ibu silahkan. Bu. Jadi bedanya tadabur sama tafakur itu apa ya, Sat ya? Kan di Quran suka dibilang Tafakur mikir. tapi kalau tadabur Tafakur mikir. Tadabur mikir plus. Itu lebih dalam lagi. Kan pada mulanya artinya dubur. Sama itu. Ada bacaan yang dibaca setelah sholat. Setelah itu setelah di belakang. Maka bahasa fikihnya duburo kulli satin. Di belakang. Kayak kita lihat depan belakang. Itu lihat belakang. Dalam rangka mensikapi depan. Ya dah, mau belok nih. Belok ke kanan. Lihat spion kanan. Tuh, lihatnya yang di mana? Di belakang. Ada orang, ada motor, apa ada mobil. Udah, kasih sen. Dalam rangka mensikapi depan, yaitu belok. Dalam konteks Al-Quran, yang di depan tuh akhirat. Kita malah lagi meninggalkan dunia, makanya mati itu meninggal dunia. Artinya, oh jadi di belakang dunia. Kayak begitu pendekatan bahasa. Maka kalau kita coba terapkan dengan fenomena istilah tadabur alam, sejatinya kerangka berpikirnya kayak begitu. Tadabur alam di laut. Oh, subhanallah. Kita ini kecil. Dari sekian ciptaan Allah kita paling kecil. Ada apa-apanya. Tapi kemudian jadi besar. Paling besar. Diberi SK menjadi khalifah. Karena dikasih angkat. Allah kasih kita laut. Bagaimana memanfaatkan laut dalam rangka memperkokoh keimanan. Allah kasih bintang-bintang, langit, matahari, bulan. Luar biasa. Dikasih bumi bukan cuma sekedar yang terlihat secara fikih. Ada kekayaannya. Ada macam-macam yang tak terbilang. Tapi lihat juz amma umpamanya. Alam naj'alil arda mihada. Dengan sistem yang Allah ciptakan dalam ciptaannya ini, membuat kita hidup bagaikan di ayunan, tenang, nikmat. Tak ada potongan hidup di dunia ini yang tak nikmat. Itu Allah yang menciptakan. Maka kita bertasbih. Subhanallah.
Ustaz, halo? Jadi putus-putus ini cuma di saya aja ya, apa semuanya juga? Ya, tadi Ustaz sempat kayak hilang gitu, Ustaz. Oh Semua iya, ini Ustaz, semua. 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 Oh, Iya, saya iya, iya. khawatir. Dikira di saya doang. Kalau Bu Elwani anunya beda, dia sama laptop kali. Laptop buatan Cina begini nih. Iya, Ustaz, putus-putus. Oh, semua ya. Iya dah, nggak Iya, apa-apa. iya, bener. Kita terusin. Hmm. Ada lagi yang lain. Ya tadi nyambung itu tadi tadabur sama tafakur, berarti kalau tadabur udah melingkupi semua gitu, Ustaz, berarti ya. Ya tafakur juga, Oke, eh, tafakur plus. Tafakur plus. tafakur Bu, plus tadabur gitu lagi ya. haus. Nih, kalau lagi haus pengen minum. Minum. Bukan cuma sekedar minum. Tetapi mana mungkin kita bisa minum kalau tidak ada Allah. Itu namanya tadabur. Iya apa tidak? Mana buktinya ada Allah? Tuh, kita minum apa? Air. Air siapa yang bikin? Allah subhanahu. Jadi setiap Air langkah ada. berarti itu artinya kita bisa bertadabur dong Ustaz. Iya, apalagi kalau baris per baris. Itu kan banyak langkah, Bu. Itu. Iya Ada berarti apa? setiap ntar setiap saat. Benar. Artinya mempertegas berpikir, diorientasikan kepada Allah. Allah adalah jembatan untuk kita bagaimana di hari depan. Hari depan jadi akhirat. Itu maksudnya. Saya memahami dubur begitu. Iya. Dan arti harfiah suatu kata itu senantiasa lekat. Walaupun maknanya bukan harfiah. Walaupun sudah diintervensi oleh disiplin ilmu lain. Contoh, syariat. Oh, ini nggak sesuai syariat. Syariat kan sama dengan syari. Syari artinya jalan. Jalan. Syariat isinya ibadah. Ketika kita lagi beribadah, kita sedang berjalan meniti untuk ke Allah. Iya atau tidak? Kayak gitu. Syariat. Din. Artinya apa? Sama. Din artinya jalan. Din artinya siratal mustaqim. Maka digambarkan dengan jalan. Gitu. Ya, maka di Arab kalau sesat sama supir bilangnya siratal Ihdinash mustaqim. shiratal Ah, mustaqim. gitu. Oh, supir Arab tahu nih, maksudnya lurus, dan belok Diantar kanan, ke itu, belok Ustaz. kiri. Langsung diantar ke Masjidil Haram, Ustaz ya. Iya, jadi begitu. Dan memang saya melihat nggak ada fenomena yang menjelaskan secara bahasa terkait dengan kata yang populer, tadabur alam. Tadabur alam akhirnya banyaknya jalan-jalan. Ya kan? Nggak apa-apa Menikmati sih. pemandangan. Iya, biasanya diarahkan malamnya tahajud. Biasa di masjid ini di kebun. Biasa di masjid tahajudnya di pantai. Biasanya begitu. Cuma kan masih belum dalam anunya, penanaman tadabur. Lah ke pasar juga tadabur. Ya kan? Coba pasar belanja sayuran. Oh subhanallah sayurannya. Terus enak dimakan. Ya kan? Ada ketimun. Itulah kurang lebih orang-orang yang tak ada detik yang dilewati kecuali dikaitkan dengan kekuasaan, Tadabur. keesaan Allah. Pas lagi ke pasar lapar, mampir dulu beli ketupat sayur biasanya sambil Alhamdulillah. sarapan. Kan subhanallah, Iya, coba bayangkan itu. sambil makan Ah, soto. nggak ada. Iya. Aduh, asuhan. Ada lagi yang lain. Iya, Bu Roisa jalan-jalan. nih. Ustaz, Baik ya, itu yang iya Bu.
Yang tadi itu yang hadis ya Ustaz, yang hadis ini. Kafa asyaibu wal islamu il mar'i nahian itu hadis Ustaz. Iya, hadis. Hadisnya. Cakep banget, tinggi. Nggak Hmm. usah ada Al-Quran. Kita ini Islam. Islam aja udah melarang Hmm. hal-hal yang tak baik. Lah, bagaimana Hmm. kita tahu? Kita diberi potensi namanya fitrah. Fitrah itu adalah potensi membedakan mana baik, mana buruk. Ya, mana salah, mana benar. Mana curang, mana jujur. Iya atau tidak? Tuh, ada umpamanya pemain itu wasit ikut nendang bola. Lah semuanya juga berkat fitrah itu. Ada di ajaran Islam. Islam syariat main bola ada nggak? Ada. Nah itu udah Islam. Gitu kurang. Iya. Al-Islam wal apa tadi? Kafa asyaibu wal islamu Apa? il Iya, mar'i. iya, udah tua. Kita ini udah pada ubanan nih karena ketutup kerudung aja jadi nggak kelihatan. Ya, jangan pada ubanan, jangan mencela-mencela gitu. Iya, cukup gitu. Kamu tinggi banget ya. Jadi kalau melakukan Enggak. sesuatu ingat uban dong. Iya, benar. Nah, terus yang bertentangan pikirannya akhirnya dia berusaha, dia itemin lagi tuh uban. Jangan dikira itu pekerjaan sederhana, biasa. Apa maksudnya? Yang udah putih dihitam-hitamin tuh lihat. Ya, apalagi public figure. Gak mau kelihatannya uban, padahal udah tua. Tim-temin itu. Pengen muda terus. Ya, hidup ini ibarat itik dalam telur. Kematian itu netes. Maka dalam pandangan Al-Quran bagi orang mukmin tidak disebut kematian. Maknanya wafat. Wafat menyempurnakan. Bisa sempurna jadi ayam dewasa kalau terus di dalam telur. Mama pengen lama di dalam telur. Jadi apa tuh telur? Udah nggak enak digoreng. Orang nggak suka. Udah bau. Ini banyak nih di panggung kehidupan politik yang udah pada bau. Masih pengen aja jadi telur busuk. Iya udah jadi. Masih pengen. Apa udah mau turun? Pengen terus. Rakyatnya dikencet. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Bu Elwani ya, Masya Allah. Bu Elwani kapan netes? Ah, tuh ditanya ujungnya pada nggak enak. Nggak tahu Ustaz. Pengennya udah di dalam telur aja. Paham, paham. Masya Allah. Kalau rebus kan nggak bisa menetes Ustaz Ya, kalau rebus. iya. Jadi lucu sekali memang. Itu gambaran tentang hidup oleh seorang sufi. Enggak, bukan hadis, bukan ayat. Gitu. Lalu fenomenanya kita doanya pengen lama di dalam telur. Itu minta umur panjang. Allah panjangin. Tuh. Gitu. Nah, bukan berarti salah. Bukan. Tapi apa itu? Agar kita lebih menghayati lagi. Lebih dalam terkait dengan kehidupan. Apalagi ada hadis Nabi, banyak pendapat-pendapat sufi terkait hidup dan kematian itu diakari di akarnya hadis Nabi yang bersabda begini. Ad-dunya jifah. Jifah. Jifah artinya bangkai. Maka sederhananya bangkai dijauhin apa dideketin? Jiwa itu bangkai. Jauhin. Jifah itu bangkai. Bangkai. Bangkai masuk bau kesturi. Nggak ada nanti. Ya. Tekep hidung kita terhadap dunia. Tahu. Bisa jadi orang yang dekat dengan Allah, tingkat tasawufnya tinggi,
Dia itu udah bisa menilai dari wajah seseorang. Ini yang dimakan apaan? Ya udah, halal apa haram. Sebab paling tidak kita orang awam lihat omongnya. Omongannya itu. Tuh, ada Mbah Mun anaknya siapa? Mbah Najih. Bu Alwani nih barangkali ingat. Tuh, Mbah Najih Mak. Itu luar biasa. Dia merespon ada 5 tokoh NU yang ke Israel. Dia betul-betul menangis. Pertama, kalau Hasyim Asy'ari pendiri NU itu masih ada, pasti nangis. Yang kedua, kenapa kondisi semakin ke sini umat Islam khususnya orang NU itu mau acak adul gitu lah. Dari Banser semua diajak. Apa kata dia? Terlalu banyak makan yang haram. Tuh itu bisa jadi. Ya, udah nggak ada yang ditakutin lagi, hajar aja. Haram dalam artian, ya itulah kan sono dibekelin itu. Pilpres itu belum dolar semua mau dibantah kayak mau diapain emang nggak pada tahu, emang dari kantong sendiri ya, hotelnya mewah, jamu lah. Anjing kalau dijamu gigit apa enggak? Agak gigit, malah jinak berteman jadinya. Nah sekarang lagi rame lagi di kalangan majelis ulama, viral itu ada usulan-usulan nanti Masjid Istiqlal imam besarnya itu dipanggil sebaiknya ke majelis ulama. 6 minggu dia di sana di Di Amerika. Israel 6 minggu. Diusahakan ada dikonfirmasi lah tabayun. Allahu Akbar walillahilham. Nah ini kayaknya udah cukup dulu ya. ya Ustaz, udah jam 8 lewat. Nanti Ya, Ustaz. iya. Nanti jam berapa kita lagi? Jam 10:30 ya. Kita tunggu komando dari Pak Jamal. 10:30 Pak Jamal udah pulang. Sudah. Udah bisa masuk rumah, Pak. Apa tadi? Makanya jangan banyak-banyak punya kunci. Jangan lama-lama pergi ke Israelnya. Pak Jamal kita sudahi dulu ya. Ya. Ya, baik kita sudahi dengan doa kepada majelis. Subhanakallah. Subhanaka Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.